bahwa sehebat apapun Yahudi, sebanyak apapun pembantu-pembantu, penolong-penolong orang Zionis, maka orang beriman harus meyakini bahwa orang-orang Yahudi akan terusir dari tempat itu. Nu'minu imanan yaqinan. Kita beriman dengan iman yang sepenuh-penuhnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Jum'ah yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa hubungan kita kaum muslimin dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dengan kaum muslimin yang kita kenal dengan Palestina. Setiap mukmin semestinya mengetahui secara utuh dan secara benar bagaimana sesungguhnya kita dengan mereka. Qadiyatu Baitul Maqdis wa qadiyatu Masjidil Aqsa wa qadiyatu ikhwanuna fi Palestina, qadiyatul ummah. Sesungguhnya permasalahan tentang Baitul Maqdis, permasalahan berkaitan dengan Masjidil Aqsa dan saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian, musibah berupa kezaliman dari kaum Zionis Yahudi adalah merupakan permasalahan semua umat. Yang dimaksud adalah semua umat Islam. Kita sebagai seorang mukmin dengan Masjidil Aqsa punya ikatan berkaitan dengan iman, berkaitan dengan historis dan sejarah yang wajib diketahui oleh orang-orang beriman. Tidak hanya berkaitan dengan masalah yang baru sekarang, tapi orang beriman senantiasa terikat dengan tempat tersebut dan imannya senantiasa berkaitan. Apa yang dimaksud ada keterikatan iman, keterikatan historis bagi setiap mukmin tentang Baitul Maqdis? Yang pertama, kita wajib mengimani tentang keutamaan Baitul Maqdis, tentang keutamaan Masjidil Aqsa, dan tentang sejarah tempat tersebut. Yang mana orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang membantu mereka membikin propaganda, membikin satu rekayasa bagaimana umat Islam dijauhkan dari tempat itu. Bagi kita, bagi para jamaah wajib mengetahui apa yang wajib kita ketahui. Yang pertama diantaranya bahwa Ardu Syam, Ardu Palestina, Ardul Anbiya, Ardu Ahli Taqwa, Ardu Solihin, bahwa negeri Syam, Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dan sekitarnya adalah merupakan tanahnya para nabi,
tanahnya orang-orang soleh, negeri yang Allah Ta'ala mengutus para nabinya, negeri yang Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Allah mengutus sejumlah nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Syu'aib, Nabi Isa alaihimussalam. Jadi orang mukmin punya keterkaitan dengan sejarah para nabi, sejarah para rasul yang diabadikan dalam Quran dan berkaitan dengan tempat-tempat itu. Negara orang-orang saleh, karena di situ sejumlah para ulama ada, dan bukan negerinya orang Yahudi, bukan negerinya orang-orang Zionis. Yang kedua, orang mukmin dikaitkan dengan satu sejarah yang wajib kita imani, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi orang beriman itu punya ikatan keimanan. Siapa yang tidak mengimani ini berarti kafir, mukhrij an millati dinil Islam. Dan kita mengimani bahwa Nabi SAW sholat di Masjidil Aqsa, mengimami para nabi, mengimami para rasul, dan itu terjadi di tempat itu. Dan Nabi SAW dimi'rajkan dari tempat itu juga, naik ke Sidratul Muntaha yang Allah Ta'ala anugerahkan dengan binatang yang Allah Ta'ala anugerahkan untuk bisa naik. Dan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keimanan. Oleh sebab itu orang mukmin tidak usah bertanya-tanya tentang gimana ke Masjidil Aqsa, gimana ke Baitul Maqdis, gimana dengan ahlu Palestina. Orang mukmin selalu terikat dengan imannya ini. Demikian juga kita mengimani bahwa para sahabat Nabi SAW dengan para sahabat sholat tidak kurang dari 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Ada iman, ada sejarah. Yang Allah Ta'ala telah mengatakan bahwa sholat ke Baitul Maqdis itu dianggap iman dan bagian dari iman. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Para ulama tafsir sepakat yaitu sholat para sahabat, sholatnya Nabi SAW ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Jadi ada historis tentang sejarah kiblat, historis tentang iman bagi kita. Dan demikian Allah mengutamakan tempat itu. Bahkan para bapak, para jamaah diperintahkan untuk ziarah ke tempat itu, dianjurkan untuk mendatangi tempat itu. Tidak ada tempat yang kita diperintahkan secara khusus berziarah kecuali dalam 3 tempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusaddur rihal illa li salasati masajid, Masjidil Haram, wa Masjidul Hada, wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan dengan tujuan ibadah secara khusus kecuali ke 3 tempat, Masjidil Haram, Masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Allah akan melipat gandakan 500 kali lipat dari sholat di tempat ini ataupun tempat masjid yang lainnya. Ada keutamaan. Orang mukmin punya iman dan historis. Demikian juga Nabi SAW mengatakan bangunan yang kedua di bumi ini setelah dibangunnya Baitullah adalah Masjidil Aqsa. Jadi ketika Nabi SAW ditanya mana bangunan yang pertama dibangun, maka Nabi SAW mengatakan Baitullah. Summa madza? Qala Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Qala qadri arba'ina aman. Bangunan yang mana yang pertama dibangun di dunia ini? Maka dikatakan Baitullah. Mana lagi? Masjidil Aqsa. Berapa jeda di antara keduanya? Adalah 40 tahun. Historis kita punya iman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan keimanan ini harus tertanam dan selamanya. Tidak para bapak menunggu cerita ada Zionis, enggak.
Orang mukmin terikat imannya selamanya dengan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kita untuk imani. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, hal yang wajib kita imani bagi kaum muslimin, bahwa sehebat apapun Yahudi, sebanyak apapun pembantu-pembantu, penolong-penolong orang Zionis, maka orang beriman harus meyakini bahwa orang-orang Yahudi akan terusir dari tempat itu. Nu'minu imanan yaqinan. Kita beriman dengan iman yang sepenuh-penuhnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala akan menolong bala tentaranya dan akan mendohirkan agama ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zuwiyariyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati saybulugu mazuwiyal bihil ard. Telah diperlihatkan dunia dalam genggaman tanganku, maka aku melihat timur dan baratnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, demi Allah, kerajaan umatku, kekuasaan umatku akan meliputi timur dan barat. Bahkan Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada sejengkal tanah pun kecuali penghuninya muslim. Maka mulialah orang yang masuk Islam dan hinalah orang-orang yang tidak masuk Islam. Nabi SAW mengatakan, la taqumu sa'ata tuqatilu al-yahud. Wa fi riwayatin la taqumu sa'ata yuqatilal muslimun al-yahud. Wa qala asy-syajar wal hajar, ya Abdullah ya muslim hadal yahud uqtulhu ila syajaratul qarqad. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih dan disepakati kesahihannya, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian memerangi orang Yahudi, sehingga umat Islam memerangi orang Yahudi sampai orang Yahudi itu bersembunyi di belakang pohon, bersembunyi di belakang bebatuan. Maka bebatuan dan pepohonan mengatakan, ya Abdullah, ya muslim, wahai hamba Allah, wahai muslim, ini Yahudi, uqtulhu, bunuh. Dan kita beriman bahwa di akhir zaman akan terjadi dua pasukan, Hizbullah dengan Hizbus Syaitan. Hizbullah nanti akan dipimpin oleh Mahdi dan turun Nabi Isa alaihi salam, dan ini pun iman. Nabi Isa akan turun di sekitar Baitul Maqdis yang disebutkan di Menara Putih nanti. Turun akan memimpin jihad, yaitu Hizbullah. Sedangkan yang kedua adalah Hizbus Syaitan, yaitu tentara yang dipimpin oleh Dajjal. Dan pengikutnya adalah orang-orang Yahudi, dan dari ahlu bid'ah adalah orang-orang Khawarij. Akan terjadi nanti peperangan Hizbullah, Hizbus Syaitan. Dan Allah memastikan kemenangan bagi Hizbullah. Hizbullah yang dimaksud di sini bukan nama sebuah nama yang terkenal, bukan. Hizbullah yang dimaksud adalah tentara Allah dalam redaksi ayat dan hadis. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin, bagi orang beriman. Ini sisi lain yang wajib kita imani tentang negeri itu. Bahkan disebutkan Palestina atau Syam dikatakan apa? Ardul minsyar wal mansyar. Yaitu tempat di mana kita nanti dikumpulkan di arasatil qiyamah, tempat di mana kita akan dibangkitkan dari alam kubur. Dan ini adalah semuanya keimanan yang wajib kita imani tentang tempat tersebut. Demikian khutbah pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Istaghfiru innallaha kana ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin menjelaskan dalam sebuah pertanyaan, mungkin banyak kaum muslimin, apa yang harus kita
perbuat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Poin yang pertama dan utama bagi setiap mukmin adalah islah anfusina. Langkah pertama bagi setiap kaum muslimin, negara-negara Islam, setiap individu muslim diwajibkan untuk membereskan diri kita sendiri. Kenapa? Karena semua yang menimpa musibah kepada kaum muslimin di belahan dunia, dan ini semua adalah disebabkan dengan dosa kita. Jauhnya kita dari Allah, jauhnya kita dari syariat Allah, dan banyaknya umat Islam yang melanggar syariat-syariat Allah Ta'ala. Maka oleh sebab itu langkah pertama kita introspeksi. Karena kita mengetahui sebab kemenangan adalah dengan sebab ketaatan, sebab pertolongan dengan sebab kita melaksanakan syariat Islam. Wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddina lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah akan memberikan 3 hal: kekuasaan, kedamaian, ketentraman, dan kekokohan kita dalam memegang agama ini. Syaratnya apa? Beriman, beramal soleh, dan mentauhidkan Allah. Ini adalah syarat. Yang kedua apa? Yang kedua baru kita, yang semua orang muslim bisa melakukan apa? Mendoakan mereka. Mendoakan mereka dalam sholat kita, dalam sujud kita, dalam sebagian waktu kita doakan mereka agar mereka mendapatkan kemenangan. Yang syahidnya semoga Allah menjadikan mereka adalah mati syahid. Yang sakitnya semoga mereka adalah disembuhkan. Yang masih hidup semoga Allah memberikan kesabaran atas mereka. Doa. Yang ketiga dengan apa? Yang ketiga, kata kalau orang lain kita jangan omong doang. Tapi apa? Semampu mungkin kita memberikan bagian dari harta kita untuk diinfakkan. Karena mereka sangat membutuhkan pertolongan kita, sangat membutuhkan uluran tangan kita. Keluarkan seberapa kita mampu ke lembaga-lembaga yang terpercaya, dan banyak insya Allah. Kita harus seperti itu. Adapun menolong mereka dengan fisik, maka hukum asal adalah al-aqrab wal-aqrab, itu negara terdekat. Kemudian dilakukannya adalah oleh pemimpin kaum muslimin, dan tentunya tidak bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri. Dan kita tentunya harus memiliki kesabaran yang tinggi atas semua musibah ini. Atas musibah ini kita harus memiliki kesabaran yang tinggi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dan mengingatkan kita, wala yansurunallahu may yansuru innallaha laqawiyyun aziz alladzina in makannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Allah benar-benar akan menolong orang-orang yang menolongnya. Bagaimana kita menolong Allah? Menolong agama Allah. Kata para ulama cukup kita dengan 3 hal. Tingkatkan 3 hal. Yang pertama apa? Thalabul ilmi. Tingkatkan kita belajar agama dengan benar. Yang kedua kita mengamalkannya. Yang ketiga kita mendakwahkannya. Dan dengan 3 kalimat ini berarti kita menolong agama Allah Ta'ala. Dan agama Allah akan dohir, akan nampak di muka bumi ini. Kaum muslimin, demikianlah mungkin apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tapi ada nasihat terakhir yang sangat penting, Pak. Tolong ya, kita itu perlu merenungkan, Pak. Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka diberikan karpet jalan ke surga. Tapi jangan sampai ketika kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan karpet ke neraka. Kenapa? Ketika mereka mendapatkan musibah, sejumlah mereka mati syahid dan mereka mendapatkan karpet merah ke surga. Tapi ketika kita hari ini ada dalam keadaan nyaman damai, kesempatan-kesempatan untuk korup kepada Allah kita lalaikan. Bahkan mohon maaf ya teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, jamaah, jangan sampai antum sibuk dengan memindahkan video-video, bahkan video pertengkaran antara satu komentar dengan komentar yang lain. Di saat orang lain ke surga, kita dengan telunjuk kita ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tahan diri, tahan emosi, berpikir dengan cerdas.
hal-hal yang tidak berguna bagi kita itu jangan. Kita harus bertakwa dengan telunjuk kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al al-quwata wa nusrata wal izzata li ahli Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ajma kalimatahum wa alif qulubahum wansurhum ya rabbal alamin. Allahumma alaika bil yahud wa man awanahum wa man ma'ahum wa syatit samlahum wa farik samlahum. Allahumma alaika bil yahud, Allahumma alaika bil yahud ya rabbal alamin ya aziz ya ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.